kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam Ibu Ani. Pak Harun, kalau boleh kita berbagi cerita bagaimana perkembangan pelajaran tahfiz untuk tahun ajaran 2021-2022 di SD kita ini Pak Harun. Kalau perkembangan tahfiz untuk 2001-2002 ini jujur agak sedikit menurun ya Bu Ani. Ya. Karena kita terkendala juga lagi pandemi gitu kan. Lagi pandemi, apalagi anak daring kan. Jadi menurut saya otomatis anak menurun karena semangat anak belajar juga menurun gitu kan. Apalagi tahfiz ini kan ekskul, ekstrakurikuler gitu kan. Jadi anak merasa tidak ada tanggung jawab di situ. Tidak ada tanggung jawab untuk sungguh-sungguh belajar tahfiz gitu kan. Karena dipikir tahfiz juga gitu kan. Bukan pelajaran wajib tadi ya? Ya, bukan pelajaran wajib pikirnya gitu kan. Jadi menurun sebenarnya, apalagi ekskul tahfiz itu kan siang. Jadi siang itu kan bukan jam belajar anak lagi gitu kan. Apalagi anak di rumah, waktunya anak main. Ya kendalanya pasti menurun nih Bu Ani. Oh, jadi Pak Sudah Harun pasti menurun. Semua guru tahfiz pasti menurun. menurun ya? Nah, jadi kalau gitu Pak Harun, apa yang Pak Harun ingin harapkan dengan pertemuan kita ini sebenarnya? Gini ya Bu Ani, sebenarnya kami tuh punya harapan selama pandemi ini. Jadi kan ada guru agama gitu kan. Jadi bekerja sama dengan guru agama untuk memang bekerja mencari bibit gitu kan, bibit anak tahfiz ini yang benar-benar sebenarnya semangat itu bukan cuma dari anak, jadi dari gurunya juga. Karena dipikirnya gini, anak ini kan ekskul belajarnya tahfiz gitu kan. Jadi kita harus mencari memang benar-benar gimana anak ini supaya bisa semangat belajar tahfiz gitu. Jadi bagaimana juga guru agamanya menekankan kepada anak bagaimana belajar Al-Quran itu untuk masa depannya gitu. Jadi anak-anak itu pikir juga bukan karena wah ini tahfiz nih. Ini Pak Harun ya, misalnya untuk macam persyaratan ya. Jadi memang anak-anak itu dimotivasi, apalagi ada guru agama gitu kan. Jadi bagaimana guru agama itu motivasikan anak, nih belajar tahfiz nih Al-Quran nih. Jadi kita harus benar-benar belajar bukan cuma untuk nilai doang, untuk bekal masa depannya juga ya, gitu. Jadi ya bekerja sama gitu Bu Ani untuk mendapatkan bibit itu kan. Apalagi kondisi lingkungan kita juga susah, lingkungan sekolah kita kan seperti ini nih. Susah memang benar-benar mencari anak yang mau gitu Bu Ani. Nah, jadi kalau beberapa hal itu yang sudah Pak Harun sampaikan, ada kendala, ada harapan Pak Harun untuk kedepannya. Jadi apa rencana Pak Harun untuk ke depan supaya tahfiz ini walaupun keadaannya pandemi seperti sekarang, anak-anak tetap bisa, paling tidaklah maksimal anak itu tetap bisa mengikuti program tahfiz yang Pak Harun buat itu. Apa rencana Pak Harun ke depannya? Jadi kami itu punya rencana gini Bu Ani. Kan sekarang itu kan kelas 6 kan yang lulus kelas 6 kan wajib punya sertifikat tahfiz gitu, sertifikat tahfiz atau bisa baca Al-Quran untuk melanjutkan ke jenjang SMP gitu. Nah, rencana kami itu, anak-anak ini kayak kelas 1, kelas 2 itu tuh memang difokuskan ikro-nya memang di pelajaran ikro atau pelajaran tahfiznya itu jamnya ditambah gitu. Maksudnya jamnya ditambah, misalnya nih misalnya lagi pertemuan tatap muka. Misalnya pagi itu memang ada jam khusus untuk tahfiz. Bukan cuma jam ekskul doang. Jadi bukan cuma jam ekskul, maksudnya siang kan anak udah capek. Udah main-main gitu kan, udah jam istirahat. Jadi untuk belajar lagi itu anak sudah nggak fokus lagi. Jadi memang ada jam khusus untuk tahfiz, minimal 2 jam lebih gitu kan. Dan juga itu yang kami butuhkan itu fasilitas. Memang ada tempat gitu kan, ada ruang untuk anak ini belajar gitu. Bukan
ini hari ini di sini, Mm-mm. besok di situ lagi ruangannya. Nah itu tuh buat Berarti anak numpang-numpang ya. numpang-numpang gitu. Jadi anak jadi nggak fokus gitu. Nah, jadi Pak Harun, kalau seperti itu, harapan Pak Harun kan sangat besar untuk perkembangan tahfiz. Berarti Pak Harun ke depan itu tentu tidak bisa dewean, kan? Nah, berarti Betul. tentu untuk mencari paling tidak ada salah satu pendukung atau bagaimana perannya. Ini kalau boleh tahu, kira-kira siapa Pak Harun yang bisa membantu rencana ataupun komitmen Pak Harun ke depan? Yang pasti kepala sekolah, yang Iya. kepala sekolah sudah tidak boleh tinggal, gitu kan. Iya, iya, Berarti kepala sekolah harus support apa tuh tugas ini gitu. Yang kedua guru agama, karena guru agama guru tahfiz itu tidak bisa dipisahkan Bu Ani. Iya, iya. Karena ya guru agama ngajarkan agama, guru tahfiz kan Al-Qur'an kan agama juga gitu kan. Jadi ya dua ini, kepala sekolah sama guru agama. Jadi tidak bisa dipisahkan, itu harus saling membantu itu sebenarnya. Nah, Pak Harun, kalau dengar dari Pak itu pernyataan Pak Harun itu saya sangat setuju selaku wali kelas. Karena tahfiz ini bukan merupakan tanggung jawab antara guru tahfiz, guru agama saja, tapi merupakan tanggung jawab wali kelas karena kita Betul. di sekolah, ya kan? Iya. Tapi kalau di rumah nanti kembali kepada orang tuanya lagi. Jadi dengan diskusi kita hari ini, mungkin Pak Harun sudah menemukan solusinya ya Betul. untuk ke depannya. Sudah. Nah, jadi saya berharap kalau memang itu perkembangan tahfiz di sekolah kita ini bisa lebih berkembang lagi, Pak Harun ya. Amin. Jadi terima kasih Pak Harun untuk diskusinya hari ini. Makasih. Ya, sama-sama Ibu Ani. Nah, jadi harapannya semoga Pak Harun ke depan bisa lebih giat dengan anak-anak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.